memang gitu Bu ya. Nabi itu kan rumahnya dekat masjid. Jadi kalau mau ke masjid itu Nabi muter Bu ya. Kalau sholat itu emang disunahkan untuk beda ya Bu ya? beda arah ya Bu ya. Berangkat sama pulang beda arah Bu ya. Iya, kalau situ kan berangkatnya lewat depan. Terbangnya lewat sini. Baik Ibu, ayat berapa Bu? 45. 45. Iya, Kemarin udah tapi belum rampung. belum selesai. 45 ya. Baca. Baik, 44-nya udah Bu ya. Udah 45. Yang Allah menciptakan langit dan bumi itu ayat berapa? 44. 44. 44 ya. Jadi Allah menciptakan langit dan bumi dengan sebenarnya sesungguhnya pada yang demikian itu adalah sesuatu tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang mukmin beriman ya. Ibu, Allah itu menciptakan bumi untuk hamparan manusia Bu ya. Allah menciptakan langit untuk tempat bernaung manusia Bu ya. Allah menciptakan di antara keduanya Bu ya, antara langit dan bumi itu untuk manusia Bu ya. Jadi tidak ada yang tidak untuk manusia, semuanya untuk manusia Bu ya. Kemudian Allah menciptakan bumi itu goyang Bu ya. Nah, Allah menciptakan bumi goyang, akhirnya supaya jangan goyang Allah menciptakan apa? Pasak gunung. Gunung ya, gunung. Nah, makanya gunung itu disebut pasak bumi Bu ya. Kenapa? Kalau umpamanya bumi goyang, manusia akan pusing terus karena buminya goyang. Oleh karena itu Allah menciptakan gunung untuk pasak bumi. Makanya gunung disebut pasak bumi. Ya. Jadi Allah semua menciptakan segala sesuatu untuk manusia Bu ya. Ibu lihat di lautan, apa yang dibuat manusia? Sampai bangkainya aja di lautan itu halal gitu ya. Apa yang nggak buat manusia di laut? Semuanya untuk kebutuhan manusia Bu ya. Kemudian di gunung juga semuanya untuk kebutuhan manusia. Gunung meletus mengeluarkan apa? Material kan? Materialnya untuk kebutuhan manusia. Di gunung banyak pohon-pohonan untuk kebutuhan manusia. Tapi manusianya sedikit sekali yang bersyukur. Gitu kata siapa? Kata Allah. Nah, kita ini insya Allah termasuk orang-orang bersyukur. Kenapa? Mau mengkaji Al-Quran, mau mengkaji apa yang diperintahkan oleh Allah. Allah itu menurunkan Al-Quran ini untuk dipelajari, ya, untuk dikaji, ya, untuk dipahami, untuk diamalkan. Paham tuh Bu ya? Baik, ayat 45 Bu ya. Bu, emang di laut semua itu halal Bu? Halal. Biarpun yang gede-gede, maksudnya binatang yang gede-gede banget itu Halal. Oh, Bangkainya juga halal. Yang penting bangkainya halal itu jangan bangkai yang udah busuk. Yang masih layak. Iya, yang masih layak ya. Yang masih layak makan itu bangkainya juga halal Kan gitu itu ya. kan ada anjing laut, udan, gitu-gitu tuh ya kan. Ya gini, kalau dibilang yang di laut semuanya halal ya halal, cuman orangnya aja enggak ya. gitu. Maksudnya Gitu, ya. jijik Nah, gitu. ya seperti binatang darat aja Bu ya. Banyak juga yang halal tapi kita nggak mau juga kan banyak Bu ya. Termasuk saya, banyak yang nggak doyan. Gitu Bu ya. Baik, jadi Ibu kita harus bersyukur. Kenapa? Allah menciptakan langit dan bumi Bu ya, tidak main-main, tidak senda gurau. Itu untuk keperluan manusia. Manusianya harus bersyukur. Paham tuh? Baik. Utlu ma uhiya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah. Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasnaun. Baik Ibu, bacakanlah apa yang diwahyukan kepadamu. Bacakanlah, ini Allah yang memerintahkan Bu ya. Kepada siapa? Kepada Rasulullah. Ini udah tapi belum selesai Neng. Ya, kemudian kepadamu dari kitab Al-Quran dan dirikanlah sholat. Jadi Allah itu memerintahkan kepada Rasulullah untuk membacakan kitab Al-Quran Bu ya kepada umatnya ya. Kemudian disuruh apa? Dirikan sholat ya. Sholat juga harus sesuai dengan hukum-hukumnya Bu ya, dengan tuntunannya Bu ya.
Jangan sholat asal, yang penting sholat. Ada tuntunannya, ada hukum-hukumnya. Oleh karena itu Bu, kalau kita sholat itu harus dipelajari apanya Bu? Hukum-hukumnya itu ada apa Bu? Ada rukunnya gitu Bu ya, ada sunah-sunahnya. Nah kemudian ya rukun-rukunnya itu yang harus kita perhatikan gitu Bu ya. Di sholat itu Ibu banyak sunahnya daripada rukunnya gitu Bu ya, kan itu Bu ya. Nah kalau kita kecuali lagi di perjalanan Bu ya, kalau kita di rumah nggak baca surat juga nggak apa-apa. Emang nggak apa-apa nggak baca surat juga, yang penting Al-Fatihah gitu Bu ya. Nah tapi kita kan nyari pahala ya Bu ya, jadi nyari pahala dari bacaan surat gitu Bu ya. Nah, jadi kita di dalam surat itu banyak yang sunah-sunah, tapi kita kerjakan supaya mendapatkan pahala. Kecuali kalau kita lagi di perjalanan, ya kita ambil yang rukun-rukunnya aja, gitu ya. Ya udah, baca apa? Ini baca Al-Fatihah aja, kemudian ruku, iktidal gitu ya. Nah jadi, yang rukunnya itu nggak boleh disepelekan, walaupun di perjalanan Bu ya. Yang rukunnya tidak boleh disepelekan ya, walaupun di perjalanan. Mendingan juga ninggalin baca suratnya daripada rukunnya ngasal gitu ya. Nggak mau baca surat gitu ya. Nggak apa-apa, yang penting rukunnya dipakai gitu Bu ya. Paham tuh Bu ya? Nah ini sholat ya. Baik. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari yang keji dan yang munkar ya. Nah jadi orang yang memberikan sholat itu Bu ya bisa apa Bu, mencegah dari yang keji dan munkar Bu ya. Nah, keji itu tidak boleh dikerjakan, munkar juga harus dijauhi gitu Bu ya. Baik, dan sungguh Allah mengingat kamu lebih besar Bu ya. Nah gini Bu ya, kita kan di dalam sholat, di dalam luar sholat kan kita kan selalu mengucapkan Allah ya. Ya, kita mengucapkan Allah, Allah mengucapkan nama kita. Ya, kita mengucapkan nama Allah, Allah menyebut nama kita. Gitu. Seberapa banyak ya? Seberapa banyak Ibu mengatakan Allah, seberapa banyak juga orang menyebut nama kita. Gitu Bu ya. Kalau zikrullah Ya itu zikrullah. Nah, ini salat itu termasuk zikrullah Bu ya. Nah, salat juga termasuk zikrullah gitu Bu ya. Sama Bu ya. Seberapa banyak kita menyebut nama Allah ya, seberapa banyak juga Allah menyebut nama kita gitu. Jadi jangan pelit-pelit kita menyebut nama Allah Bu ya. Paham tuh Bu ya? Nah, gitu. Baik. Dan sungguh Allah mengingat kamu. Nah, lebih besar, lebih banyak. Nah, kita mengingat Allah, Allah juga mengingat kita. Kita menyebut nama Allah, Allah juga menyebut nama kita gitu ya. Nah, baik Ibu. Kemudian Allah mengingat hamba-hambanya Bu ya lebih banyak dari ingatan yaitu hamba kepadanya. Nah lebih banyak lagi, tidak seperti kita menyebut nama Allah 100 kali gitu ya. Allah lebih banyak lagi menyebut nama kita gitu Bu ya. Nah itu rahmat, kasih sayang Allah kepada hambanya gitu Bu ya. Sebab kalau tidak banyak Allah kasih sayang kepada hambanya, maaf ya, dosa sama perbuatan dosa sama perbuatan pahala itu kalau sama-sama balasannya Bu ya, kita tidak akan ketutup dosa kita. Iya gitu Bu ya. Makanya kita itu nyari apa Bu? Nyari pahala untuk menutupi kekurangan kita, untuk menutupi dosa-dosa kita, karena dosa kita itu banyak, cuman kita nggak merasa dan tidak tahu gitu Bu ya. Paham tuh Bu ya? Maaf banget Bu ya. Yang orang yang beriman tuh Bu ya, yang disebut orang beriman itu yang tetangganya aman dari dia gitu, dari seseorang gitu ya. Nah, gitu ya. Aman dari mana? Aman dari perkataannya, aman dari tangannya, aman dari perbuatannya gitu Bu ya. Nah, kita kan walam bisa orang bisa nyaman dengan kita ya. Kita Ibu ngomong teriak juga kan nggak boleh gitu Bu ya. Ngomong teriak juga gini Bu ya. Baca Quran juga Bu ya. Maaf Bu ya. Lah kan kalau di sini udah biasa Bu ya. Baca Quran kita kenceng Bu ya. Ada yang keganggu oleh bacaan Quran kita, nggak boleh Bu ya. Nah, Nabi Bu ya lagi di masjid Bu ya, dengar ada yang baca Al-Quran, mungkin mengganggu Nabi. Kenapa? Karena baca Qurannya kenceng, keras gitu ya. Nabi buka kalau kayak kita hordeng
Nah, apa kalau bahasa ini? Nah, ngebilangin bahasa Qurannya jangan keras-keras gitu. Kenapa? Mengganggu. Gitu Bu ya. Itu kita kan Quran ya, Bu. iya, kan kita kan padahal lagi bahasa Quran ya. Nah, kalau kita kan banyak mengganggu orang. Kita suka apalagi. Iya, begitu Bu ya. Nah, kalau dibilangin nanti katanya nggak suka dengan bacaan Quran. Bukan tidak suka dengan bacaan Al-Quran, itu mengganggu. Nah makanya Ibu, ibadah itu harus pakai ilmu. Paham tuh ya? Ibadah itu pokok semua ibadah harus pakai ilmu. Ilmunya dapat dari mana? Nyari, gitu ya. Ilmu itu dicari bukan didatengin Bu ya. Kan ada orang yang kaya nih Bu ya, ngedatengin gurunya gitu ya. Para nabi tidak Bu ya. Para nabi itu ilmu itu dicari gitu ya. Seperti contohnya Nabi Musa. Nabi Musa mencari ilmu mencari Nabi Khidir Bu ya. Itu sampai berapa? Sampai 80 tahun. Iya, dicari bukan? Dicari. Dapatnya cuma berapa? 3. 3 ya. Nah, kata Rasulullah, kalau saja Nabi Musa itu sabar, mungkin lebih banyak lagi. Gitu Bu ya. Nah itu ilmu harus apa Bu? Harus dicari. Tapi orang sekarang kalau orang kaya suka ngedatengin Bu ya, ngedatengin guru itu ya, privat itu ya. Nah jadi ilmu itu harus dicari gitu Bu ya. Nah jadi Ibu, semua ibadah, semua amal itu harus pakai ilmu. Ilmunya harus dicari. Paham tuh Bu ya? Jelas. Nah sekarang maaf Bu ya, mengganggu tetangga aja nggak boleh Bu ya, apalagi mengganggu lingkungan Bu ya. Gitu. Yang saya dapatkan Ibu dulu waktu saya kursus di Azhar Bu ya. Jadi Ibu, yang namanya speaker itu khusus untuk azan Bu ya. Qomat pun tidak. Kenapa? Kan tadi udah ada panggilan azan. Ya. Nah, qomat kan orang udah ngumpul. Qomat tuh nggak usah pakai speaker lagi gitu. Nah, jadi begitu. Bukan untuk mengganggu lingkungan. Nah, sekarang ini jam 4 orang kan kalau yang pada ibadah kan masih pada baca doa, masih pada sholat. Nah, terus keganggu nggak? Keganggu. Kita lagi sholat aja kalau ngedengar ngaji di speaker, walaupun ngaji, Ibu tetap keganggu. Apalagi maaf ya. Apalagi kalau baca Qurannya kagak bener. Pengen betulin ya. Pengen ngebetulin gitu Bu ya. Kan gitu. Nah Ibu, kenapa mereka begitu? Karena nggak tahu ilmu yaitu mengganggu orang itu tidak boleh gitu, mengganggu tetangga tidak boleh, mengganggu lingkungan tidak boleh gitu. Kan kalau pakai speaker itu kemana-mana kedengarannya. Orang lagi masih pada sholat, orang masih pada doa, orang masih pada ibadah, keganggu sama orang yang baca Quran dari speaker. Kenapa? Kan dia nggak punya ilmu. Iya, nggak tahu kalau bacaan itu juga sama mengganggu gitu. Ya, iya. Karena bacaan itu nggak mengganggu ya. Tahu lah Nggak jam tahu, segitu iya. tuh orang masih ada yang Iya gitu. Walaupun tahu dikira itu nggak mengganggu. Karena Pada perasaan dia nggak mengganggu. Karena bacaan Al-Quran kan menurut dia mah ya nggak sama mengganggu aja gitu. Sama aja Ibu ya. Mau baca Al-Quran, mau bacaan apa Ibu, kalau jam 4 udah baca itu mengganggu lingkungan. Sebab di rumah juga orang lagi pada ibadah gitu Bu ya. Kecuali gini, ada ya di komentar di YouTube ya, di komentar, saya mah nggak merasa keganggu ya. Iya, ente kagak sholat ya, nggak akan masalah keganggu. Yang merasa keganggu itu yang lagi ibadah kan gitu. Paham tuh Bu ya? Kan saya suka baca komentar Bu ya di YouTube itu. Saya mah biarin jam segini baca ini juga nggak merasa ganggu. Iya, ente nggak merasa ganggu karena ente nggak lagi ibadah kan gitu. Tapi kalau orang lagi ibadah pasti merasa keganggu. Paham tuh Bu ya? Nah itu harus punya ilmunya Bu ya. Nah tadi Ibu baca Al-Quran, kalau ada yang merasa keganggu gitu ya, Ibu bacanya pelan gitu. Paham tuh Bu ya? Apalagi kalau umpamanya perempuan baca terus ada bukan mahram, nah itu nggak boleh kedengaran sama bukan mahram gitu Bu ya. Begitu, itu ilmu gitu Bu ya. Jadi harus ilmu itu harus dicari, jadi baru tahu. Kalau nggak dicari ilmu tidak akan tahu. Nah oleh karena itu ibadahnya salah melulu gitu kan Bu. Iya, ibadahnya salah melulu. Kenapa? Orang ganggu orang. Kalau sama yang jelek, sama yang budak bagaimana? Oh itu Main lagi. lagi. Suami saya budak Bu.
Ntar kalau saya pelan, katanya udah- enggak ini. iya. Kalau saya ngomong katanya, kata saya Pak kalau ngomong katanya enggak. Itu mah kan di luar kaidah Bu ya. Jadi itu mah pengecualian. Pengecualian. Nah, jadi gitu Bu ya. Jadi Ibu ibadah itu harus pakai harus pakai ilmu gitu ya. Jadi Allah Bu ya mengingatkan hamba-hambanya lebih banyak daripada hamba kepadanya. Jadi Allah itu lebih banyak mengingat kita daripada kita mengingat Allah. Kata siapa? Kata Allah ya. Di mana? Ayat 45 surat Al-Ankabut. Gitu Bu ya. Dan Allah mengetahui apa-apa yang kamu kerjakan. Jadi apa yang dikerjakan sama kita Allah tahu ya. Apa yang diniatkan oleh kita Allah tahu. Bahkan Bu ya, sebelum kita niat Allah udah tahu akan niat kita. Gitu Bu ya. Jadi jangan pun yang nyata Bu ya. Jangan pun yang nyata Allah tahu. Yang tersembunyi aja Allah tahu ya. Allah tahu isi hati kita. Bahkan niat kita Allah tahu. Bahkan sebelum kita niat Allah udah tahu kita mau niat seperti apa. Paham tuh Bu ya? Jelas Ibu ayat 45. Iya. Itu Bu ya. Jadi kalau mau nyaingin Allah ingat kita harus banyak. Bu ya, banyak apa? Zikrullah Bu ya, banyak zikrullah. Kenapa? Karena Allah juga lebih banyak mengingat kita. Allah juga lebih banyak menyebut-nyebut nama kita. Jelas Ibu ya? Itu ayat 45. Baik. Kalau di sini Bu ya, itu coba list ya. Dangdutan aja kadang-kadang sampai jam 11 masih dangdutan Bu ya. Nah, ya list ya. Yang kata yang di lingkungan sini lah orang kedengeran kok lagi tidur juga. Nah, terus Kalau ini lomba. yang nggak tahu. Kalau yang ini lomba. Lagi lomba. Lah biar enggak lagi lomba juga emang sehari-harinya begitu. Nah, terus emang boleh. Kalau di dalam pelajaran agama nggak boleh Bu ya, kenapa? Ngeganggu orang gitu. Jadi Bu ya, tetangga Bu ya yang beriman itu tetangganya yang tidak merasa keganggu, tetangganya nyaman. Dari siapa? Dari tetangganya gitu Bu ya. Itu orang yang beriman gitu ya. Maaf Bu ya, maaf banget Bu ya. Saya baca Bu ya. Jadi Bu maaf Bu ya. Desisnya orang yang lagi nyampur Bu ya, kedengeran itu nggak boleh. Itu sudah termasuk berdosa Bu ya. Gitu. Kan Kak maaf ya. Kan kalau orang lagi nyampur kan juga ada desis gitu ya. Nah, itu jangan sampai tetangga dengar. Itu pelajaran ini Bu ya. Ini pelajaran. Ya kalau kita sekecil apapun ya. iya harus rapi ya, harus rapi, harus jangan sampai kedengaran oleh tetangga, oleh orang lain. Gitu. Enggak boleh Bu ya. Nah itu, masalah anak ya, juga. makanya kata saya Bu ya, kita itu banyak berbuat dosa tapi nggak terasa gitu ya, seperti di dalam lingkungan ini ya, seperti di lingkungan ini. Paham tuh Bu ya. Tapi kalau dibilangin kan jawabnya kan yang aneh-aneh. Rumahnya sendiri-sendiri masih mending. Kalau saya kan kontrakan Ibu jajaran. Lah, Kadang-kadang kita tuh teriak. saya rumah sendiri. Sampai saya nulis gini, ya Allah, saya tinggal di rumah sendiri, tapi saya menderita ya Allah, tolong saya ya Allah. Tolong saya. Kayak kontrakan. Iya benar Bu ya. Kalau di kampung ya kan. Ya. Iya. Terus mending kalau dibilangin itu nerima ya, biarin. Biarin. Mau berisik kayak mau apa kayak. Di rumah-rumah sendiri. Biarin mau berisik kayak mau apa kayak gitu. Nah, saya pikir emang ini negerinya nenek moyang lu. Iya, jawabnya gitu. Biarin, katanya mau berisik kayak mau apa kayak. Biarin. Saya kan bayar kontrakan katanya. Lah, mentang-mentang lu bayar kontrakan terus membersihin tetangga. Ya mau orang kontrak ya harus bayar. Iya, tapi bukan untuk membersihin tetangga. Nah gitu. Nah, ya iya, sama saya juga begitu bilangnya. Gitu ya. Nah, ini Bu, kita ini nggak boleh seperti itu. Gitu Bu, kita harus paham. Iya, Iya, gitu. Iya. Enggak Bu, masih.
masih di atas. Itu yang cowoknya atas. yang pindah, yang enggak pindah. Ada orangnya tuh. Iya, yang cowoknya masih ada. Nah gitu Bu ya, jadi kita tuh segala sesuatu harus pakai ilmu Bu ya, dan semau gue, apalagi di Jakarta rumah Nempel ya, Bu. nempel. Nah jadi gitu juga, makanya kata saya kita ini banyak dosa tapi nggak terasa gitu Bu ya, makanya harus banyak istighfar Bu ya, harus banyak istighfar. Baik, ayat berapa Bu? 46 ya. Baik. Wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan illa ladzina zalamu minhum wa qulu amanna billazi unzila ilaina wa unzila ilaikum wa ilahana wa ilahukum wahidu wa nahnu lahu muslimun. Baik Ibu, dan janganlah kamu berbantah dengan ahli kitab, melainkan dengan yang lebih baik. Ibu, maaf Bu ya, jangan kalau umpamanya kita berteman Bu ya dengan lain agama, nggak boleh Bu ya, apa sia-sia, untuk apa juga, kecuali kita bisa narik mereka gitu. Ini ayatnya Bu ya, tidak boleh Bu ya. Dan janganlah kamu berbantah dengan ahli kitab ya. Jadi berbantah itu sekarang kan di YouTube kan banyak berbantah-bantahan Iya. antara orang Kristen sama orang Muslim. Itu nggak boleh Bu ya. Nah, kecuali memang dia bisa untuk menarik untuk masuk Islam gitu Bu ya. Nah kalau kita kan Iya, bisa ya. melaksanakan agama buat sendiri aja masih Iya. Banyak lenyok. masih banyak kekurangan Bu ya. Jadi Bikin malah agama kita di iya, ejek-ejek nah gitu ya, kalau Bu. kita tidak bisa mengimbangi Bu ya, mengimbangi yaitu debatan mereka. Jadi nggak boleh Bu ya, nggak boleh. Siapa yang punya teman Kristen, orang Kristen, jangan suka berdebat tentang agama Bu ya. Kalau dulu Bu, saya yang masih di komplek sini yang orang Batak itu, Iya. itu suka nanya-nanya begitu Bu. Cuma kadang-kadang sayanya bantahnya begini, itu manusianya bukan agamanya, saya bilangnya begitu aja Bu. Makanya nggak Masalah boleh ya. teroris, Nah, apa itu kan nggak nanya, usah dia kan nanya gitu. kita juga ilmunya kita juga Iya, maksudnya ilmunya saya minim. jawabnya cuma begitu aja. Udah Jadi nggak memang nggak usah jawab. manusianya, bukan Ah, agamanya, gitu udah kata saya. kita nggak usah ngeladenin mereka Bu ya. Mendingan ditinggal Bu ya. Sama nggak Bu? Nggak Iya, usah. beneran. Jangan Bu ya. Nah jadi begitu Bu ya. Tidak boleh apa Bu? Tidak boleh berbantah-bantahan dengan selain dengan beda agama gitu Bu ya. Jangan Bu ya. Nah, kecuali orang yang zalim di antara mereka, dan katakanlah kecuali mereka zalim sama kita gitu ya. Tapi kalau sengaja-ngaja kita berbantah-bantahan jangan. Tapi kalau dia zalim sama kita, maka katakanlah, kata siapa? Kata Allah, kami telah beriman kepada yang diturunkan kepada kami Al-Quran. Nah jadi kata orang yang beriman nih, nah katakanlah kayak kita Bu ya. Nah, jadi kata Allah, katakanlah ya, kami, apa kata Allah, telah beriman kepada yang diturunkan kepada kami, yaitu Al-Quran. Bilangnya begitu aja gitu Bu ya. Kalau berbantah-bantahan, jadi kami sudah beriman kepada apa? Kepada apa yang diturunkan kepada kami, yaitu Al-Quran. Yang diturunkan siapa? Allah. Gitu aja Bu ya. Jadi nggak usah berbantah-bantahan. Jadi kami beriman kepada Al-Quran diturunkan oleh Allah gitu. Jadi nggak usah berbantah-bantahan Bu ya. Ya usah Bu ya. Nah kemudian dan yang diturunkan kepada kamu Taurat dan Injil. Nah ini kan berbantah-bantahan, orang Kristen, orang Islam sama orang Taurat Bu ya, kitab Taurat. Nah gitu Bu ya. Nah jadi kata orang Islam, kami sudah beriman kepada yang diturunkan kepada kami, yaitu oleh Allah, itu Al-Quran gitu ya. Kemudian dan yang diturunkan kepada kamu, yang diturunkan kepada kamu kan umatnya Nabi Musa kan Taurat ya. Beriman nggak? Beriman ya. Kita harus beriman kepada kitab Samawi Bu ya. Kitab Samawi itu yang diturunkan oleh Allah, yaitu ada berapa? Ada 4. Ada 4 ya. Nah jadi Ibu,
kita wajib beriman Bu ya kepada Taurat, kepada Injil, kepada Zabur, kepada Al-Qur'an. Tapi yang 3 tidak wajib kita mempelajari. Yang wajib kita pelajari adalah Al-Qur'an. Paham tuh Bu ya? Nah, jadi kata orang yang diberikan Al-Qur'an, kami sudah beriman kepada Al-Qur'an, beriman juga kepada Taurat, beriman juga pada Injil. Begitu Bu ya. Paham tuh. Kalau sekarang ya enggak kan, kita kan enggak nggak tahu kitab Injil isinya apa gitu ya, nah, kitab Taurat isinya apa gitu. Kalau mereka kan tahu gitu pada waktu itu Bu ya, tahu isinya Injil, tahu isinya Taurat gitu Bu ya. Makanya beriman, kita juga harus beriman walaupun tidak mempelajarinya Bu ya. Harus beriman kepada kitab yang 4 Bu ya. Nah, itu rukun apa? Rukun iman kan? Rukun iman Rukun iman ya. Iya. Rukun iman yang keberapa? Satu, iman kepada Allah, kepada para malaikat, kepada kitab-kitab Allah. Ketiga ya, rukun iman yang ketiga ya. Iya, jadi kita wajib beriman kepada Al-Qur'an, kepada Taurat, kepada Injil gitu, kepada Zabur. Tapi kepada kitab-kitab yang terdahulu kita tidak wajib untuk mempelajari ya, kecuali para ulama Bu ya. Para ulama kan untuk perbandingan gitu ya Bu ya. Kalau kita mah boro-boro mau ini juga aja. Orang ini juga iya, boro-boro mau mempelajari kitab yang lain, kita barukan aja nggak habis. Ini udah berapa tahun? Ada 12 tahun nggak habis-habis ya? Iya. Dulu Bu yang pertama 10 tahun habis ya, selesai ya. Dari Al-Fatihah sampai ya, hatam. Dari Al-Fatihah sampai Anas Ibu 11 tahun kali ya. Hatam itu Bu ya. Iya. Sekarang ini udah ada 14 tahun belum hatam-hatam. Dari lahirnya masih di kandungan. Iya, itu yang pertama Bu ya. Ini yang kedua kan? Ini yang kedua Bu ya. yang kedua belum. Lama ini kenapa? Karena ketunda sama ini, sama Covid juga ya. Ketunda sama Covid kan 2 tahun. Nah, baik Bu ya. Jadi Ibu, kami telah beriman kepada yang diturunkan kepada kami, yaitu Al-Qur'an, yang diturunkan kepada kamu, yaitu Taurat dan Injil. Beriman nggak? Beriman kan? Nah, Tuhan kami dan Tuhan kamu ya. Nah, siapa yang menurunkan Taurat, Injil dan Al-Qur'an? Nah, Allah. Tuhan kami dan Tuhan kamu. Yesus siapa? Allah ya. Adalah satu ya, dan hanya kepadanya Bu ya kami berserah diri. Ibu orang Kristen dulu, orang Yahudi dulu, kalau memang benar-benar melaksanakan ajaran dari Taurat, ajaran dari Injil, ya mereka masuk surga gitu Bu ya. Sekarang berarti yang dulu enggak itu ya Bu, maksudnya enggak bertuhan ke Isa yang enggak, yang dulu mah enggak. Nah, kan ini dibilangin Tuhan kami dan Tuhan kamu adalah satu kan? Satu kan? Dan hanya kepadanya kamu berserah diri. Kamu tuh kita berserah diri kepada Allah. Ini orang yang menerima Taurat yang dulu dan orang yang menerima Injil yang dulu, yang memang mengamalkan, yaitu kitabnya, isi kitab Al-Qur'an dan isi kitab Taurat yang dulu. Nah, kalau yang sekarang kan mereka udah musyrik. Musyriknya apa? Ya orang Bukan zamannya ya. Enggak, emang mereka musyrik juga. Jadi mereka yang dulu kan enggak musyrik kan. Nah, yang kesini musyrik-musyriknya apa? Orang Yahudi mengatakan yaitu apa? Uzair anak Allah. Kemudian Kristen mengatakan Isa anak Allah. Nah, di situ kemusyrikannya Bu ya. Enggak, di situ kemusyrikannya. Pada awal-awalnya mah enggak Bu ya. Pada awal-awalnya mereka enggak musyrik. Makanya orang Yahudi yang dulu yang mengamalkan Al-Qur'an, yang mengamalkan Taurat masuk surga. Orang Kristen yang mengamalkan Injil masuk surga. Yang tidak masuk surga yang mana? Yang musyrik. Yang musyrik yang mana? Yang mengatakan Allah Allah punya anak, Isa. Allah punya anak Uzair. Allah punya anak malaikat. Ya, Allah punya anak malaikat perempuan. Kata siapa? Nah, kata musyrikin Quraisy. Musyrikin Quraisy mengatakan malaikat anak perempuan Allah. Begitu Bu ya. Masih ada waktu. Nah, seperti itu Bu ya. Nah, kemusyrikan mereka itu di situ Ibu ya. Nah, maaf Bu ya, jangan sampai ada orang Islam mengatakan apa Bu? Itu siapa ya? Masuk aja.
Waalaikumsalam. Ayo, ayo. Kirain siapa? masuk sini. Masya Allah, bapaknya ke ini tuh. Ya jadi begitu Bu ya. Makanya Ibu ada hadis yang mengatakan Bu ya, orang Yahudi apa Bu terpecah menjadi berapa? 71 golongan. Yang satu masuk surga, yang mana? Yang mengamalkan kitabnya. Gitu ya. Yang 70 masuk neraka. Ya, umat Nasrani yaitu umatnya Nabi Isa terpecah menjadi 72 golongan ya. Yang satu golongan masuk surga, yang mana? Yang mengamalkan isi kandungan Injil masuk surga. Yang 70 kemana? 71 kemana? Neraka. 71 ke neraka. Nah, umat Nabi Muhammad terpecah menjadi 73 golongan. Satu golongan masuk surga, 72 golongan masuk neraka. Paling Kan banyak ya. Paling Gitu, banyak. Bu ya. Makanya Ibu kalau dikasih Al-Quran Al-Hadis itu jangan suka nolak Ibu. Jangan suka jangan suka nolak umpamanya gini hadis Bu ya. Yang biasa saya sampaikan tadi apa? Fa inna khairul hadis kitabullah Bu ya. Lah kalau kata Nabi kayak fa inna kulla muhdatsin bidah ya. Lah orang kata Nabi-nya setiap. Lah terus kita mau kita mau membantah. Nah, kita membantah ya kita nggak bisa membantah. Jangan Bu ya. Jangan suka membantah hadis-hadis, jangan suka membantah ayat-ayat Bu ya. Nggak boleh Bu ya. Makanya Ibu banyak yang membantah hadis, yang membantah ayat, makanya yang 72 masuk neraka. Kenapa? Karena mereka membantah ayat, membantah hadis itu Bu ya. Jadi yang masuk surga itu hanya satu Ibu. Ya. Terus kalau dikasih tahu Al-Qur'annya, kasih tahu hadisnya, masih aja kekeh. Jangan Bu ya. Sebab yang saya sampaikan itu ini pegangan para ulama Bu ya. Kitab Ibnu Katsir Bu ya. Jadi kan kita kan jelas ayat-ayatnya kan jelas ya. Terus hadis-hadis juga jelas gitu Bu ya. Jadi jangan suka Bu menolak ayat, jangan suka menolak hadis. Jangan sampai termasuk kepada yang 72 golongan. Nauzubillah. Gitu Bu. Kalau yang itu nggak dijelaskan ya, yang Zabur. Zabur di sini nggak dijelaskan Bu. Sebab Zabur itu hanya segolongan kecil gitu, hanya segolongan kecil. Kalau Taurat kan sampai sekarang juga kan masih banyak yang mengamalkan Yahudi. Iya, masih banyak yang cuman ya gitu, Yahudi menganggapnya itu Masing-masing gitu. Uzair anak Allah menganggapnya. Terus juga mereka itu merasa dia tuh merasa anak yang dinomorsatukan sama Allah gitu, yang dia yang disayang, yang dinomorsatukan sama Allah begitu Bu ya. Mereka percaya sama Allah Bu ya. Yahudi sekarang tuh mereka percaya sama Allah gitu Bu ya. Cuman bedanya mereka itu mengatakan Uzair anak Allah gitu. Dan orang Kristen juga mengakui kan adanya Allah kan, cuman mereka syiriknya itu mengatakan Isa anak Allah gitu. Makanya Ibu pada saat ini Bu ya, Nabi itu tidak mau untuk dikultuskan. Ya, kalau Nabi dikultuskan Bu ya, nanti jangan-jangan mengatakan Nabi Muhammad Rasulullah anak Allah gitu. Kenapa mereka mengatakan ini anak Allah, ini anak Allah? Karena mereka itu berlebih-lebihan gitu Bu ya. Iya, berlebih-lebihan. Jadi kita memuji Rasulullah juga tidak berlebihan ya, sehingga jadi Allahnya hilang. Apa-apa Nabi Muhammad, Nabi Muhammad. Allahnya dikemanakan? Ya seperti salawat itu kan banyak kan tawassulnya kepada Muhammad gitu. Begitu ya. Tidak boleh berlebihan Bu ya. Kita baca salawat yang diperintahkan aja. Baca salawat yang diperintahkan yaitu salawat Ibrahimiyah, udah gitu Bu ya. Terus kita mau teriak-teriak di speaker. Kita mau teriak-teriak di speaker. Dan kalau umpamanya ngerti juga dengan artinya itu di teriak-teriak di speaker, umpamanya
Allahumma sholli wa sallim wa barik. Ya Allah selamatkan Nabi Muhammad. Ya Allah selamatkan Nabi Muhammad. Pantas nggak? Kalau pakai bahasa Indonesianya kan itu. Ya iya, karena kita nggak ngerti. Ya kayak enjoy aja gitu. Tapi kalau di bahasa Indonesia kan dinyanyikannya, katakan diragukannya dinyanyikan dengan bahasa Indonesia kan itu. Pantas nggak? Enggak apa-apa. Soalnya nggak usah kita minta juga emang udah selamat ya Bu ya. Bukannya begitu. Gimana? Bukannya begitu. Nah. Yang namanya mendoakan itu, Ibu bisa lihat surat Al-A'raf 55 Bu ya. Oh iya, pelan ya. Iya, pelan, lirih gitu Bu ya. Bukan teriak-teriak, itu kan doa kan Doa, iya. untuk Nabi kan. Kenapa harus teriak-teriak? Ya. Nah, gitu. Dia nyanyi Bu. Gitu. Gitu Bu, dia ya. nyanyi, bukan Kalau salawat ya memang diharuskan kita Bu ya. Kenapa? Salawat kita salawat 1 dibalas sama Allah 10 kebajikan itu Bu ya. Itu aja. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ibu ya, apa yang kita pelajari semoga menjadi ilmu buat kita Bu ya. Salim ya salim. Aduh. Mau banget kok ya. Apa? Dulu masih kecil mau berapa